Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi ini berkesempatan untuk melakukan diskusi tentang permata kuliahan magang yang kali ini kita kedatangan tamu dari alumni Unsika dari tahun 2016 yang telah melewati mata kuliah magang sebelum kita. Karena berhubungan dengan tema dengan tema KKN kita tentang permagangan dan posbakum. Oh ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gita Putri Larasati dari Fakultas Hukum Unsika tahun 2017 sebagai moderator pada diskusi pagi ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Bang Arey dulu mungkin selaku senior kita dan yang sudah menempuh sampai ke Bang Arey itu di bagian posbakum ya Bang? Ya, di PBH Pradi, di ya, Posbakum, PN di Kerawang. PBH Pradi, PN Kerawang, dan Bang Andre Yosua yang sudah magang di Pengadilan Negeri Bekasi. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bang Are, Bang Andre, dan semua teman-teman semua. Saya bersama dengan teman-teman kelompok saya, ada Faris Syafiq, ada Kiki Pratama, ada Jandreas Manalu, ada Diego Armando, ada Winda Febrianti, ada Wahda Prasetya, ada Putra Septiana, ada Ahmad Arizal, ada Nur Hadisya Muki Putri, ada Daniel, dan ada ketua dari kelompok saya yaitu Tanto Mulyana. Lalu sesuai dengan series kedua kita, ini adalah series kedua kita nih Bang Are, Bang Andre, dan teman-teman semuanya. Karena berhubungan dengan series pertama yang dilakukan diskusi secara langsung dan kali ini diskusi secara online. Iya. Iya. Kali ini kita mulai dari Abang Aremu dulu mungkin selaku alumni kita yang telah magang di Pradi Posbakum Karawang. Kepada Bang Andre, boleh dipersilahkan. Iya, Bang Are. Boleh dipersilahkan. Grogi. Baik, saya dulu ya berarti ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Arey Kautsar Praweda Usahara. Alhamdulillah sudah sarjana hukum. Secara yuridis sih sudah, karena memang sudah ada surat keterangan lulus atau SKL. Jadi sudah berhak menyandang gelar sarjana hukum. Walaupun belum di wisuda. Karena wisuda itu adalah prosesnya seremonial. Tapi yang terpenting itu sidang. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah sangat menarik tema kali ini yaitu pemagangan dan posbakum. Ini sangat menarik sekali yang memang saya alami gitu. Yang pertama saya itu magang di PBH Pradi. Nah PBH Pradi ini mempunyai posko itu di posbakum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kerawang. Mohon maaf juga saya tidak membuat PowerPoint atau PPT karena memang Tanto tuh kemarin menyampaikan sifatnya diskusi Bang. Jadi saya nggak akan terlalu banyak menyampaikan materi karena memang materi posbakum itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu. Hanya ada poin-poin penting yang harus kawan-kawan ketahui khususnya tentang bantuan hukum. Yang kedua, saya pun dengan Tanto ini salah satu anggota LKBH yang waktu dulu
kita itu dipilih 3 orang mahasiswa. Saya, Tanto, dan Peniel yang menjadi pengurus dari LKBH Unsika. Jadi kalau berbicara tentang bantuan hukum, mungkin saya bisa menyampaikan materinya karena saya pun yang pertama tadi kapasitasnya pernah magang di PBH Pradi, yang kedua saya pun masuk di LKBH Unsika, dan saya pun masuk juga di beberapa LKBH di Kabupaten Subang juga ada, di Kerawang pun ada. Terus saya ketika di organisasi biasanya saya juga masuknya di wakil ketua bidang hukum. Kalau kemarin saya sudah ngirim CV sih ke Tanto, di beberapa tim relawan atau apa, saya masuk di wakil ketua bidang hukum atau ketua bidang hukum. Nah, prosesnya kerjanya apa tentang melaksanakan bantuan-bantuan hukum. Tapi kita spesifikkan pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan bantuan hukum di bawah naungan dari PBH Pradi, karena ini kan proses pemagangan juga, dan di LKBH Unsika. Yang perlu kawan-kawan catat hari ini adalah bantuan hukum itu sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, ini dilaksanakan atas dasar yang bisa mendapatkan bantuan hukum adalah orang yang memang dinyatakan tidak mampu. Boleh dicatat, yang bisa mendapat bantuan hukum adalah orang yang dinyatakan tidak mampu. Nah, dulu, ini juga waktu dulu sempat menjadi pertanyaan. Dasar apa orang bisa mendapat bantuan hukum, mengaku ingin saya miskin, saya ingin mendapat bantuan hukum, tapi dia datang ke kantor PBH, pernah itu terjadi, datang ke kantor PBH Pradi, mobilnya Fortuner, tapi dia minta bantuan hukum. Karena proses bantuan hukum ini adalah yang diberikan oleh advokat atau legal secara gratis. Tapi dia mobilnya Fortuner waktu itu. Atau motornya 4 tak, kalah saya juga. Dia pengen dapat bantuan hukum secara gratis. Nah, ini kan jadi persoalan. Jadi kan kawan-kawan pun pasti banyak bertanya. Jadi kapasitas apa sih yang dikatakan miskin yang bisa mendapat bantuan hukum? Ternyata sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, salah satu syarat yang memang dinyatakan miskin itu adalah SKTM. Surat keterangan tidak mampu yang didapatkan oleh desa. Didapatnya itu biasanya di desa pembuatannya. Jadi, orang yang bisa mendapatkan bantuan hukum, entah itu mobilnya Fortuner, entah itu motornya apa, entah itu dia pakai pesawat sekalipun, kalau dia punya SKTM, wajib bagi seorang advokat atau legal memberikan bantuan hukum secara gratis, secara cuma-cuma. Itu yang paling penting syaratnya. Jadi orang dinyatakan miskin itu dan bisa mendapat bantuan hukum itu SKTM. Karena walaupun misalkan rumahnya itu 10 hektar atau 20 hektar, kalau dia punya SKTM, wajib kita bantu untuk mendapatkan proses bantuan hukum. Nah, kawan-kawan yang memang dalam proses ini pasti itu ditanya nanti, bagaimana orang bisa dinyatakan bisa bantuan hukum. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan proses pemagangan di PBH Pradi. PBH Pradi mempunyai kantor di Posbakum atau Posko Bantuan Hukum yang menangani perkara probeo dan probon. Apa sih probeo itu? Kan? Probeo itu adalah suatu penanganan yang memang sifatnya memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi kita itu sebagai pengacara, sebagai legal, atau sebagai advokat, itu memberi bantuan hukum secara gratis, secara cuma-cuma, dan tidak minta bayaran pun, sepeser pun. Dan yang kalau di Posbakum itu yang bisa ditangani, karena kalau berbicara Posbakum itu kasus yang di atas 5 tahun itu harus didampingi pengacara. Nah, itu perlu dicatat juga.
kasus yang di atas tuntutannya 5 tahun, kayak pembunuhan gitu kan itu ancamannya sekitar 20 tahun gitu kan. Nah, itu wajib didampingi pengacara. Nah, biasanya mereka itu tidak diurus oleh keluarganya, oleh sanak saudaranya, atau oleh familinya untuk mendapat proses bantuan hukum. Nah, di Posbakum itu, jadi nanti kita akan mendapat surat dari PN meminta kepada Posbakum untuk memberikan bantuan hukum. Nah, di situ jadi prosesnya itu biasanya PN itu ngasih surat tuh ke Posbakum. Kalau sekarang kan Posbakum PN Kerawang itu ada dua. Jadi dua lembaga, yang PBH dan LKBH. Nah, waktu dulu masih PBH saja, LKBH itu baru sekitar pertengahan tahun ini dia baru masuk. Nah, maka dari itu wajib ketika hukumannya di atas 5 tahun itu wajib didampingi pengacara. Secara gratis itu pasti akan nanti ditanyakan. Jadi biasanya pertanyaannya gini, dulu waktu saya sidang magang juga sama ditanya oleh Pak Pamungkas. Jadi siapa yang bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis? Yang wajibnya. Kalau yang wajibnya biasanya yang di atas 5 tahun, tapi yang di bawah 5 tahun pun itu bisa, tapi tetap harus diurus dengan keluarganya. Dia harus datang ke PBH atau ke Posbakum minta untuk dibantu terkait permasalahan hukum. Nah, itu yang legislasi. Kalau yang non legislasi itu biasanya bantuan hukum itu biasanya konsultasi ke Posbakum juga bisa. Jadi kalau yang kayak saya ini kayak sifatnya non litigasi. Kalau yang belum punya kartu advokat. Jadi kan kalau advokat itu kan atau pengacara atau legal itu kan ada yang litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi itu sudah punya kartu pengacara dan sudah boleh beracara di persidangan. Nah, kalau yang belum itu sifatnya non litigasi apa? Seperti konsultasi hukum atau pendampingan hukum di luar pengadilan, kejaksaan dan kepolisian itu sudah bisa. Dan jadi bagusnya seperti apa? Jadi kalau misalkan ada sanak saudara atau kerabat kawan-kawan semua di sini, kalau yang ingin mendapat proses bantuan hukum, mulailah proses meminta bantuan hukum dari awal proses penyidikan di kepolisian. Agar pengacaranya ini juga tahu asal mula kasusnya, asal usulnya seperti apa, dan bagaimana, dan ketika pun nanti membela di pengadilan, itu mereka sudah paham. Kenyataan di lapangan, sekali lagi sampaikan kenyataan di lapangan, jadi kadang-kadang yang jeleknya itu seperti ini. Ketika persidangan sudah memasuki beberapa, baru tuh pengacara itu suka ganti-ganti di PBH itu atau di Posbakum itu. Misalkan tadinya pengacaranya saya, karena hari ini saya tidak bisa, yang ini ganti lagi yang ini, karena memang pengacara Posbakum kan banyak. Nah, kadang-kadang juga hanya sebatas saja, jadi pembelaannya itu hanya sebatas saja. Beda dengan pengacara yang dibayar. Kalau pengacara dibayar kan bikin replik, duplik, bikin ininya juga kan sampai tebal-tebal. Biasanya kalau itu hanya sebatas minta keringanan, minta pengampunan. Jadi mungkin itu saja, karena memang waktunya terbatas kan 45 menit ya. Intinya saja yang tadi saya sampaikan, bahwa tadi yang pertama adalah orang yang bisa mendapatkan bantuan hukum itu adalah orang yang mempunyai SKTM, dinyatakan tidak mampu itu karena SKTM. Walaupun dia punya rumah 5 hektar, kalau dia punya SKTM itu wajib dibantu oleh pemberi bantuan hukum. Biasanya itu, kalau saya kan kemarin di PBH Pradi itu wajib. Di LKBH pun wajib gitu. Dan kedua, prosesnya ini ya tadi, prosesnya karena di PN harus yang biasanya 5 tahun, baru itu didampingi oleh Posbakum. Tapi bisa juga ketika memang tuntutannya di bawah 5 tahun, tapi tadi harus diurus misalkan oleh keluarganya, sanak saudaranya atau apa untuk meminta bantuan.
Nah, selebihnya mungkin nanti kita sesi tanya jawab, karena memang saya sengaja tidak bikin PPT juga karena kan tadi waktu terbatas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Makasih, santi Om. Namo Buddhaya. makasih banyak Terima buat kasih. Bang Arey sharingnya tentang proses permagangan di Pradi Posbakum dan bagaimana alurnya. Sekarang kita bisa dengerin dari Abang Andre Yosua selaku kakak tingkat kita juga nih, alumni dari Unsika, sharing tentang Bang Andre magang di Pengadilan Negeri Bekasi. Buat Bang Andre, silakan. Baik, terima kasih Anggit. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak DPL ya, Bapak Aryo dan Bapak Bagus, dan juga kawan-kawan KKN Legalen. Terima kasih sudah menghubungi saya untuk mengisi sharing kali ini. Jadi karena waktu yang terbatas, jadi saya akan mencoba untuk seringkas mungkin dalam penyampaian ini. Jadi yang pertama itu saya akan bahas tentang magangnya. Magang adalah mata kuliah wajib di Unsika. Jadi saran saya kepada kawan-kawan, ada baiknya walaupun sekarang sedang KKN, tapi sudah memikirkan nanti mau di mana magangnya. Lalu apa yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih tempat magang? Yang satu, konsentrasi kalian, misalnya mau kemana, gitu, pidana, perdata, HTN, di mana. Lalu jarak itu sangat penting dari rumah. Jadi jangan sampai istilahnya magang ini sebulan, kalau waktu saya itu sebulan, jangan sampai sebulan kalian nyiksa diri kalian sendiri, paham nggak? Baik itu jarak, gitu kan? Kalian bangun pagi, pulang sore, besoknya pengulangannya, gitu kan? Kalian harus siap badan sebulan. Jadi selanjutnya lagi waktu. Cari tahu dulu itu tempat magang yang kalian tuju itu kinerja maksud saya jam operasionalnya jam berapa, gitu kan? Lalu yang selanjutnya yang pastinya keinginan kalian pasti beda-beda di sini. Ada yang mau ke kantor advokat, ada yang mau ke notaris, ada yang mau ke pengadilan negeri, ada yang mau kejaksaan, ada yang mau PBH. Itu pasti bermacam-macam. Cari jiwa kalian di situ, gitu kan? Cari jiwa kalian di situ. Gimana intinya? Gimana 1 bulan itu kalian nyaman dan nggak membebani diri sendiri. Istilahnya jangan sampai saya nyusahin diri saya sendiri akibat keputusan saya. Gitu. Lalu kenapa saya memilih PN Bekasi? Karena memang saya domisili di Kota Bekasi. Rumah saya di Kota Bekasi. Lalu memang saya menyukai hukum pidana. Makanya saya di PN Bekasi itu bagian pidananya, gitu. Dan juga apakah saya masuk magang itu tepat waktu? Tidak. Saya telat seminggu. Kenapa telat? Males? Bukan. Karena saya memang mengalami bencana banjir waktu itu kan awal tahun, jadi baru masuk Januari minggu 2. Saran saya kepada kalian semua, susun aja proposal ya, misalnya kalian mau kemana. Dan jangan ngarepin ke satu tempat. Kecuali kalian punya relasi yang kuat di dalam. Misalnya udah tebar proposal lah ke kantor advokat, notaris, PN, segala macam gitu kan. Jadi sebar-sebar aja lah ke tempat, istilahnya kita nggak mau kemungkinan pahit, tapi kita harus mikirin gitu kan, kemungkinan pahit lainnya. Dan juga ini masuk nggak internet nggak? Jaringannya nggak? Masuk Bang, masuk. Jaringannya? Masuk Bang. Iya lanjut ya, sorry nih, nggak pede sama sinyal sendiri. Oke, lanjut Bang. Oke.
Oke, jadi ada baiknya tebar proposal gitu kan, mau ke tempat mana gitu, yang jadi jangan ngarepin ke satu gitu. Kecuali yang punya relasi tadi. Secara jujur, saya mempunyai relasi di PEN Bekasi, yaitu bibi saya, gitu kan, di bagian panitra. Jadi, apakah saya bergantung sama dia? Enggak, saya juga melalui prosedural dan juga melalui waktu-waktu yang sudah ditentukan Eva Musika dalam proposal segala macam, ngirim ke instansi terkaitnya kapan, itu saya tetap sesuai prosedural, jadi saya tidak mau menggunakan mungkin yang dinamakan keistimewaan sendiri gitu ya. Saya tidak mau, tetap jalurnya sesuai prosedur gitu. Lalu untuk selanjutnya kenapa saya bagian hukum pidana, karena saya suka. Nah, jadi kawan-kawan juga harus tahu juga sukanya di mana, dan juga saya memang suka aja gitu lingkungan pengadilan negeri gitu. Memang entah kenapa suka aja lingkungan pengadilan negeri. Walaupun awalnya memang mau di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Cuman yang dipertimbangkan jarak waktu dan juga informasi yang saya gali, istilahnya saya nggak terlalu pede deh di Kementerian Hukum dan HAM, di PN aja gitu kan, lebih dekat juga gitu. Lalu di PN Bekasi ada apa aja? Sebelum masuk ke situ ya tugasnya itu pasti kan menerima, habis menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa gitu. Kalau fungsinya PN Bekasi itu ya kayak fungsi mengadili, fungsi administrasi, fungsi kontrol barang-barang milik negara di situ, lalu evaluasi dan laporan hasil gitu segala macam, dan pembinaan buat pegawai-pegawai PN-nya, PN Bekasinya. Lalu selain pidana ada bagian apa aja? Ada bagian umum, bagian TI, bagian perdata, bagian jurusita gitu, dan mungkin ada bagian-bagian yang lain yang belum saya sebutkan tadi, mungkin bagian panitra gitu kan, itu bisa magang di bagian-bagian situ. Lalu apa sih kayak bagian umum gitu? Bagian umum itu jadi saya sudah diskusi ya sama teman magang saya, John, dia di bagian umum PN Bekasi. Ya, dia seperti mendata gitu kan, registrasi surat masuk, terus surat masuk dan surat keluar, lalu mengecek persediaan teknis gitu kan, di PN Bekasi itu butuhnya apa gitu segala macam, dan menyusun laporan hasil gitu. Lalu teman saya saya sudah diskusi juga dengan Alvin, di bagian TI itu ada Alvin dan Farhan, itu mereka ke bagian TI itu lebih ke website gitu ya, website PN Bekasinya. Jadi ngecek email, ngecek website, ada pengumuman apa yang terbaru, ada surat apa yang terbaru, begitu kan. Dan Alvin juga bilang kalau kadang ngeprint juga relas, lalu beri ke bagian depan PN-nya. Lalu yang selanjutnya itu kawan saya juga ada yang di bagian jurusita, itu ada Habib dan ada Rafli. Saya juga diskusi dengan mereka, ya bagiannya kayak relas atau teguran, panggilan sidang, dan juga ke eksekusi lapangannya langsung. Paling itu gambaran-gambaran umum yang bisa saya Nggak ada suaranya ya? Trouble. Oke, mungkin Sinyalnya Kak Andre. sembari kita menunggu Bang Andre masuk lagi. Tadi sih kalau Anggit dengar udah bagian akhir, kita
ngomongnya bukan buka sesi tanya jawab sih. Kita mau lebih ke sharing nih Bang, karena banyak pertanyaan dari kelompok kita sendiri, dan juga kita pasti menampung banyak pertanyaan dari teman-teman angkatan kita nih Bang ya. Siap. Karena Bang Andre-nya running out, mungkin nanti Bang Andre bisa masuk lagi, tapi mungkin yang bisa nampung pertanyaannya Bang Are dulu ya Bang ya. Boleh, boleh. Siap. Oke. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau langsung cuap-cuap bertanya-tanya sama Bang Are seputaran soal permagangan. Ya. Raising your hand. Mau nanya dong. Ya, untuk Kiki, ayo langsung bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Pratama. Ingin nanya nih Bang. Siap, boleh. Biasanya kan di abang kan abang itu biasanya dapat banyak perkara tuh ya. Ya, betul. Ada beberapa lah pokoknya. Biasanya orang kalau konsultasi itu perkara apa ya Bang? Oke, siap. Makasih. Terkait perkara konsultasi sebenarnya sih terkait masalah biasanya perdata atau perkara yang perkawinan juga ada sih. Jadi sih kan namanya posbakum ya. Jadi banyak orang yang memang ya sekedar ngobrol saja dengan kita terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum. Tapi yang sering terjadi masalah pidana juga sering. Biasanya orang tua, keluarga atau orang tua dari tersangka sebelum sidang biasanya mereka konsul dulu ke kita apakah bisa dikurangi atau tidak terkait dengan masa tahanannya. Nah ya kita kan pasti menyampaikan terkait normatifnya seperti ini loh tuntutan jaksa, ini seperti ini, paling kita bisa belanya di sini. Jadi lebih ke permasalahan ini. Yang menarik ada sih satu terkait dengan ini saya sampaikan. Jadi yang paling menarik itu terkait dengan kita membela, tapi hati nurani kita berkata lain. Memang tetap kita bela haknya gitu kan, kita bela hak dia terkait hak-hak terdakwa, tapi kadang-kadang hati nurani kita ini. Contoh waktu itu waktu saya magang pas banget terkait dengan seorang bapak yang menjual dan mencabuli anaknya yang di bawah umur, dia masih SMP kelas 3. Jadi dia dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 dijual ke supir, terus juga dieksekusi sama bapaknya. Gitu kan. Jadi seorang bapak ini dia punya anak, dia cerai, dia punya anak 2. Yang laki ini ikut sama ibunya, yang cewek ini malah ikut sama bapaknya. Ya namanya orang cerai lah mungkin ya ngelihat kali anaknya lalu lalang, umurnya sudah beranjak dewasa gitu kan. Ya itu kan hati nurani kita pasti kan berkata lain ya kalau ngebelanya. Buset ini udah sama anaknya dijual, ya enggak? Udah sama dipakai juga sama dia. Tampangnya mah mukanya muka alim gitu. Mukanya mah muka alim banget. Jadi itu menarik juga. Jadi pas kita membela juga kadang-kadang wah anjir gitu kan. Waktu kita ngobrol dengan dia juga tampangnya biasa aja tapi buset ini gitu kan. Nah kadang-kadang itu yang menjadi perbedaan dengan hati nurani ya. Walaupun memang yang kita bela itu hak-haknya, tapi ya kita juga waktu itu sudah semaksimal mungkin, akhirnya maksimal sih 20 tahun penjara. Soalnya itu mah sudah di luar logika kalau menurut saya. Gitu paling terkait permasalahan-permasalahan. Itu Ki, paling. Mohon izin Bang. Boleh. Ya gue Daniel Bang. Siap, Niel. Dari Lasian Makau. Ya, izin bertanya Bang. Kan boleh. Menurut dari yang Abang sampaikan, yang gue tangkap berarti layanan hukum yang diberikan posbakum itu bisa di setiap bentuk gitu, maksudnya pada saat tadi kata Abang ketika polisian klien ini nanya advis terus pendampingan dan segala macam itu berarti bisa buat semuanya gitu Bang. Iya. Jadi setiap warga negara yang tadi saya sampaikan, setiap warga negara yang meminta bantuan hukum ke Posbakum atau ke PBH Pradi atau ke LKBH Unsika pun itu pasti dilayani. Itu pasti dilayani. Oke Bang. Nah, itu dia harus menunjukkan dulu kalau dirinya yang bilang SKTM itu
atau Iya. itu diperlukan pada saat pendampingan di persidangan gitu Bang, atau dengan kata lain pada saat litigasi itu? Oh ya. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, kalau prosesnya 5 tahun, tuntutannya 5 tahun, kayak pembunuhan, kayak hukuman berat, itu kan memang wajib didampingi pengacara. Nanti PN yang ngasih surat ke kita pemberitahuan bahwa ada yang perlu didampingi. Terus di situ prosesnya kita ketemu tuh dengan tersangkanya, ngobrol lah kita dengan tersangkanya seperti apa dan gitu. Kalaupun ada keluarganya, enaknya sih dengan keluarganya. Nah tapi kalaupun yang memang itu di bawah 5 tahun, biasanya boleh siapapun orangnya yang tadi saya sampaikan, mau rumahnya 10 hektar, mau rumahnya juga 10 tingkat, atau mobilnya Pajero-nya ada 30, atau Fortuner-nya ada 50, kalau dia punya SKTM, wajib oleh PBH Pradi atau tadi pusat-pusat bantuan hukum atau Posbakum itu wajib untuk dilayani gitu. Oke, Asalkan Bang. dia tadi kuncinya SKTM. Iya, gue dapat poinnya Bang. Tapi kan yang gue pertanyakan itu ketika dia konsultasi hukum ke Posbakum pun itu merupakan satu layanan hukum yang Posbakum berikan kan Bang. Apakah Betul. pada saat non litigasi tersebut perlu diwajibkan pembuktian bahwa dia adalah orang yang tidak mampu Bang, ataukah itu pada saat litigasi? Jadi gini, kalau non litigasi sih orang datang ke kantor minta dibantu terkait bukan pendampingan ya. Kalau konsultasi hukum itu gratis kita. Tidak perlu pakai SKTM juga kita layani. Oke. Kecuali sudah proses ya di kepolisian, Iya. kejaksaan atau Oke Bang. Nanya nih Bang, seputar magang di Posbakum. Jadi apa sih Bang tugas utama mahasiswa magang di sana gitu? Apakah ada tugasnya sama gitu dengan yang lain, atau memang yang magang dibedakan? Dan apa saja kendalanya gitu Bang selama magang di sana? Terima kasih Bang. Baik, terima kasih kepada Diego pertanyaannya. Izin untuk meluruskan, tadi Diego menyebutkan Posbakum, saya posisinya di hukum pidana PN Bekasi. Ini nggak apa-apa, saya jawab. Ya nggak apa-apa, saya jawab. Kalau saya kasih gambaran di hukum pidana PN Bekasi. Jadi sebelum kita masuk, kalau saya sebelum masuk magang di situ emang udah ada magang yang sebelumnya. Gitu. Dan beberapa juga ada yang anak kuliahan dan bahkan ada juga yang anak SMK gitu. Jadi inti canggung nih, duduk di depan mulai kerja. Sedangkan baru yang pertama di situ. Yang pertamanya paling kitanya sendiri yang buka obrolan. Misalnya atau nyamperin orang yang udah di pekerjaannya terus nanya, ini lagi ngerjain apa, terus gimana caranya. Kalau enggak, misalnya kan di situ kan ada kakak-kakak seniornya atau apa kepalanya di situ, misalnya tanya, maaf Kak, atau maaf Pak, Bu, ada yang bisa saya kerjakan, mohon arahan dan bimbingannya gitu. Jadi jangan, alangkah lebih baiknya jangan nunggu, nih kerjain gitu, jangan, karena kita kan baru hari pertama juga dan juga canggung. Lebih baik, maaf Pak, Bu, ini ada yang bisa ada yang bisa saya bantu atau ada yang saya bisa kerjakan, lalu caranya kayak gimana ya. Itu pasti kendalanya di situ sih, di awal-awal doang, kayak 1, 2, atau 3 hari itu pasti canggung, lingkungan baru, tugas baru, dan baru, itu pasti kan menyesuaikan. Jadi, tapi kalau dari pribadi saya sih, seminggu itu udah lewat sih, udah bisa adaptasi, lalu dengan pekerjaan-pekerjaan di bagian hukum pidana, misal kayak nge-register kasus-kasus pidana di PN Bekasi, atau kayak nge-stempel surat tilang, karena itu kan masuknya ke bagian pidana PN Bekasi, stempel surat tilang. Itu intinya jangan gengsi, jangan malu, nanya ke kakak pemimpinnya atau ke anak magang, sesama anak magang juga tanya aja, ini apa yang bisa gue bantu, yang bisa gue kerjain, terus cara pengerjaan kayak gimana sih, terus tegur gue aja kalau gue salah. Intinya gitu, kalau komunikasi ke teman kan kayak gitu lebih enak.
Jadi paling gitu sih, adaptasi apa lingkungan, adaptasi pekerjaan baru, dan ya adaptasi dengan orang-orang di luar bidang di mana kalian magang gitu. Jadi harus apa ya, ya bergaul aja sama semuanya gitu. Nanti kan dikenal sendiri sama mereka-mereka. Terus kalau ada kebutuhan, jadi kalau kerjanya di bidang ini tuh bukan satu bidang ini aja. Jadi kayak pasti kan disuruh ke bidang ini dong, buat surat atau apa gitu-gitu. Buat ke bidang ini dong, laporan gini. Jadi ya kalau bisa ke sama semua bidang itu ya akrab aja, kenal gitu. Kalau belajar dari pengalaman pribadi saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin ada yang masih ingin bertanya, sharing, ingin banyak tahu mungkin teman-teman semua. Sudah? Masih ada yang kebingungan mungkin? Boleh Git, mau nanya. Boleh. Bang Andre izin bertanya, saya Wahda Prastia. Berarti Bang Andre? Iya, lanjut aja. Iya. Saya nyimak. Berarti di PN Bekasi itu Abang itu tugasnya itu belum pasti ya. Maksudnya jadi kita yang mau cari tahu dan menggali lagi ilmu yang ingin kita dapat ya. Terus ya Bang, terus ada kendala nggak sih Bang di selama Abang magang di sana, sama kalau di sana itu perkara yang paling banyak Abang tanganin apa? Udah cukup segitu aja Bang. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya bukan kita apa ya, dibilang nggak tahu juga, ya emang kan ini kan awal yang baru ya, memulai awal yang baru. Pasti kita kan mulai dari nol. Jadi memang kita yang lebih peka lagi dan cari tahu sendiri. Kalau di hukum pidana itu kalau saya kan kebagian hukum pidana, cuman kepanjangan kepaniteraan hukum pidana. Jadi dapat tugasnya itu ya meregister kasus-kasus pidana gitu kan. Jadi emang itu pekerjaan di bagian hukum pidana yang seperti itu, meregistrasi kasus-kasus pidana, dan itu memang itu saya lakukan rutin sama sebulan itu. Dan kalau dibilang kendalanya ya paling kendala teknis kali ya. Misalnya ini cara ngeregisternya gimana, kalau di kolom yang ini isi gimana, kalau yang kolom ini isinya gimana gitu kan. Paling kendala-kendalanya lebih ke teknis sih kalau saya. Dan juga kendalanya lain lagi. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Bang mau nanya Bang. Boleh. Siapa? Gua Ahmad Alizar Mukti. Iya. Kan terkait tadi yang Abang jelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran, apakah ada sanksi apabila dari mahasiswa magang atau yang udah menyeleweng kayak tadi Bang yang Abang jelaskan? Apakah ada sanksi magang? Iya. Di pos vakum. Iya, jangankan mahasiswa magang ya. Ini juga kan ada mahasiswa magang, ada advokat magang. Kalau yang belum punya kartu ini, belum sumpah, belum punya kartu advokat, itu namanya advokat magang. PBH Bradi juga buka buat advokat magang. Atau LKB Unsika pun pasti buka. Nah, itu ada sanksinya, sanksi administratif paling. Dikeluarkan dari PBH atau diberi sanksi tegas. Itu ada. Jadi senior-senior saya di sana juga sama, tidak boleh memungut Rp1 pun. Karena memang tadi kalau berbicara bantuan hukum ini berbicara kemanusiaan. Gitu. Kalau mau cari duit ya magang lah di legal atau di kantor hukum gitu kan. Ya, itu nyari duit gitu kan. Suka dikasih memang. Tapi kalau berbicara PBH itu Rp0. Karena berbicaranya kemanusiaan, sanksinya administratif paling gitu. Ada sanksi administratif.
Gitu paling, men. Oke Bang, terima kasih. Oke, yang lain ya? Mungkin. Ya, izin bertanya Bang. Boleh, siap. Nah, nama saya Diego. Saya ingin Siap. nanya nih Bang. Jadi, Abang kan magang nih di Posbakum nih. Ya. Kira-kira ada nggak sih Bang tugas utama gitu yang diberikan kepada mahasiswa magang ini? Apa memang tugasnya sama atau memang berbeda gitu? Dan satu lagi, kendalanya apa aja nih Bang selama magang di Posbakum itu? Makasih Bang. Tugasnya itu yang pertama sih sebenarnya saya banyak belajar di Posbakum atau di ini. Kenapa? Karena kalau berbicara Posbakum kasusnya banyak. Pasti setiap harinya itu ada sidang gitu. Jadi kita biasanya banyak belajar yaitu tugasnya itu contoh bikin surat gugatan, surat kuasa, peran pentingnya adanya materai apa gitu kan. Kita banyak belajar. Terus kita banyak tugasnya itu kadang-kadang saya suka diminta untuk menemani ketemu dengan tersangka, ngobrol dengan tersangka seperti apa gitu. Ada juga, tapi kalau berbicara tugas wajib ya namanya magang ya, tugas wajibnya pasti kan kita absen tatap muka gitu, tatap muka itu ya pasti. Terus ya selebihnya paling administratif sih, ngebantu ngurus berkas gitu kan. Berkasnya itu seperti apa, terus kita ngetikin surat pernyataan atau surat apa, biasanya kayak gitu sih, administratif sih selebihnya mah, karena memang kita kan belum bisa beracara. Tapi yang paling penting, pengalaman yang paling penting gini, kalau kasusnya kan asusila kan nggak boleh sembarangan orang masuk. Nah, kalau dari PBH itu bisa nonton persidangannya seperti apa, dan itu yang paling berkesan sih salah satunya. Kalau kendala sih sebenarnya mah ya biasanya kita kuliah ini kan kalau kuliah misalnya jam 10 gitu kan. Ini kan kita jam 8 harus sudah di kantor. Terus absen gitu kan. Terus yang penting apa? Tip dari saya kalau ketika nanti kalian magang, kalian harus dekat dengan pendamping magangnya. Karena itu yang ngasih nilai nantinya. Gitu, kayak saya kan emang ada beberapa senior juga, emang saya kan lingkungannya juga dekat dengan para senior, jadinya ya selesai gitu, kita banyak diajarin deh. Jadi banyak manfaatnya gitu paling. Ya, makasih Bang. Siap. Ada lagi? Mungkin untuk yang lain 2 orang lagi mungkin ya Bang, untuk mempersingkat waktu. Boleh. Ada lagi? Oh iya, kalau nggak ada saya sedikit nyampaikan. Sebenarnya tadi sudah bagus loh ini. Kalau saya kan terkait dengan PBH-nya, prosesnya, dan apa-apa. Kalau Andre terkait dengan tadi, lu mau magang kemana, prosesnya itu sebenarnya udah jadi 2 kolaborasi yang pas kalau menurut saya. Tadi saya terkait proses, terkait bagaimana sih orang dapat bantuan hukum. Kalau Andre lebih ke bagaimana lu cari tempat magang. Ini sudah bagus kolaborasinya gitu. Tinggal kawan-kawan menyesuaikan dengan menangkap apa saja yang memang perlu gitu. Karena ini menurut saya sih udah bagus. Gitu paling Kit. Oke, Abang. Jadinya yang nanya pertanyaannya, yang jawab pertanyaannya semuanya Bang Are. Gak apa-apa ya, dari tadi Bang Andre kasihan. Kuota Andre bantuan. Mana? Udah masuk? Kuota bantuannya katanya nggak berfungsi, Bang. Oke, siap. Gak apa-apa. Andre sama Are mah sepaket sih. Masih sama sih. Kalau nggak beda jauh. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Ada closing. Ada. Sebelumnya boleh Bang, kita mungkin biar kita makin semangat untuk anak-anak semester 7 dan anak-anak angkatan 2017. Ya. Kita minta motivasinya nih Bang. Untuk kita yang mau magang nih Bang. Coba motivasi dari Abang Are. Closing ya, baru sekalian closing statement. Yang terpenting, tadi juga sudah disampaikan oleh Andre, yang terpenting dalam magang, sesuaikan dengan keinginan diri, keinginan hati, apa yang mau kita lakukan setelah magang, dan apa yang ingin kita dapat setelah magang.